Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hima Nurhanita dengan NIM 250101020 dari kelas 25A1 Program Studi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan mempresentasikan aplikasi turunan dalam gerak lurus, khususnya kecepatan dan percepatan suatu benda, sesuai dengan soal-soal ujian akhir semester. Turunan merupakan salah satu konsep penting dalam kalkulus yang banyak digunakan untuk menyelesaikan permasalahan, terutama yang berkaitan dengan perubahan. Dalam bidang fisika, turunan digunakan untuk menentukan kecepatan dan percepatan suatu benda berdasarkan fungsi posisi terhadap waktu. Pada soal-soal UAS ini, konsep turunan diterapkan untuk menganalisis gerak benda secara matematis. Penyelesaiannya dilakukan secara bertahap agar mudah dipahami, sehingga dapat membantu mahasiswa memahami suatu hubungan antara konsep matematika dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Pada soal pertama, diketahui gerak sebuah benda pada garis lurus dinyatakan oleh fungsi ST sama dengan 4T pangkat 3 min 12T kuadrat plus 9T dengan aturan S dalam meter dan T dalam detik. Terdapat 3 pertanyaan di soal pertama, yaitu menentukan kecepatan VT dan percepatan AT. Lalu, menghitung kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 2 dan menentukan semua nilai T pada interval 0 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 4, ketika benda berhenti sesaat atau VT sama dengan 0. Pada subsoal A, yaitu menentukan kecepatan dan percepatan. Kecepatan didapat dari turunan fungsi posisi, sedangkan percepatan didapat dari turunan kecepatan. Diketahui fungsi posisi yaitu 4T pangkat 3 min 12T kuadrat plus 9T. Lalu kita turunkan 4T pangkat 3, yaitu 12T kuadrat, lalu minus 12T kuadrat menjadi 24T, dan 9T menjadi 9. Maka kecepatannya adalah VT sama dengan 12T kuadrat min 24T plus 9 meter per detik. Lalu percepatan, yaitu turunan dari kecepatan, 12T kuadrat diturunkan menjadi 24T, 24T diturunkan menjadi 24, dan konstanta 9 diturunkan menjadi 0. Maka percepatannya adalah AT sama dengan 24T min 24 meter per detik kuadrat. Kecepatan dan percepatan dicari dengan menurunkan fungsi posisi secara bertahap, sehingga diperoleh hubungan antara posisi, kecepatan, dan percepatan benda. Lalu, kita lanjut ke subsoal B, yaitu menghitung kecepatan dan percepatan saat T sama dengan 2. Diketahui kecepatan yaitu VT sama dengan 12T kuadrat min 24T plus 9. Kita substitusikan T sama dengan 2, maka V2 sama dengan 12 dikali 2 kuadrat min 24 dikali 2 plus 9. 12 dikali 4 min 48 tambah 9, didapat 48 dikurangi 48 plus 9, maka hasil akhirnya yaitu 9 meter per detik kuadrat. Lalu percepatan saat T sama dengan 2, yaitu diketahui percepatan AT sama dengan 24T min 24, lalu kita substitusikan nilai T sama dengan 2, maka A2 sama dengan 24 dikali 2 min 24, 48 min 24, hasil akhirnya yaitu 24 meter per detik kuadrat. Dengan memasukkan nilai T sama dengan 2 ke dalam fungsi kecepatan dan percepatan, dapat diketahui nilai kecepatan dan percepatan benda pada saat 2 detik. Selanjutnya, subsoal C, yaitu menentukan semua nilai T pada interval 0 kurang dari atau sama dengan T kurang dari atau sama dengan 4, ketika benda berhenti sesaat, yaitu VT sama dengan 0. Diketahui fungsi posisi yaitu ST sama dengan 4T kuadrat min 24T kuadrat plus 9T, maka fungsi kecepatannya adalah VT sama dengan 12T kuadrat min 24T plus 9. Syarat benda berhenti sesaat jika VT sama dengan 0, maka 12T kuadrat min 24T plus 9 sama dengan 0. Lalu kita akan menyelesaikan soal ini dengan menggunakan rumus ABC. Maka langkah pertama yaitu kita menentukan koefisien persamaan kuadrat, sehingga didapat A sama dengan 12, B sama dengan minus 24, dan C sama dengan 9. Rumus ABC yaitu T sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka kita substitusikan nilai ABC yang kita dapat tadi, yaitu T sama dengan min minus 24 plus minus akar 24 kuadrat min 4 dikali 12 dikali 9 per 2 dikali 12. Lalu kita akan menghitung akarnya terlebih dahulu.
24 kuadrat min 4 kali 12 dikali 9 didapat akar 144. Lalu minus dikali minus 24, karena minus dikali minus sama dengan plus, maka hasilnya 24, dan 2 dikali 12 adalah 24, maka didapat hasil akhir yaitu 24 plus minus 12 per 24. Selanjutnya kita menghitung dua solusi yang didapat dari tanda plus dan minus. Untuk tanda plus, maka 24 ditambah 12 adalah 36 per 24. Kita sederhanakan dengan dibagi 12, maka didapat 3 per 2 atau sama dengan 1,5 detik. Untuk tanda minus, 24 dikurangi 12 adalah 12 per 24. Kita sederhanakan dengan dibagi 12 juga, maka didapat 1 per 2 sama atau sama dengan setengah detik. Lalu kita cek interval 0 kurang dari atau sama dengan T, kurang dari atau sama dengan 4, dan dua solusi yang ditemukan berada dalam interval yang diminta. Maka benda berhenti sesaat pada waktu T sama dengan 1 per 2 atau setengah detik, dan T sama dengan 3 per 2 atau 1,5 detik. Dari fungsi posisi yang diberikan, dapat ditentukan kecepatan dan percepatan benda dengan menggunakan turunan. Kecepatan diperoleh dari turunan pertama, sedangkan percepatan dari turunan kedua. Dengan cara ini, kondisi gerak benda pada waktu tertentu dapat diketahui. Selanjutnya, kita masuk ke soal kedua, yaitu turunan, analisis gerak dan percepatan. Diketahui posisi sebuah partikel diberikan oleh ST sama dengan T pangkat 4 min 8T pangkat 3 plus 8T kuadrat dengan aturan S dalam meter dan T dalam detik. Lalu terdapat 3 pertanyaan dari soal 2, yaitu menentukan kecepatan dan percepatan, menentukan interval waktu T lebih dari atau sama dengan 0 saat partikel bergerak maju, atau VT lebih dari 0 dan bergerak mundur, atau VT kurang dari 0. Dan terakhir, menentukan nilai T lebih dari 0 saat percepatan 0 atau AT sama dengan 0, lalu menjelaskan maknanya dalam konteks perubahan kecepatan. Selanjutnya kita akan menghitung subsoal A, yaitu menentukan kecepatan dan percepatan. Diketahui posisi sebuah partikel yaitu ST sama dengan T pangkat 4 min 8T pangkat 3 plus 18T kuadrat. Lalu kita turunkan fungsi posisi, yaitu T pangkat 4 diturunkan menjadi 4T pangkat 3, lalu minus 8T pangkat 3 diturunkan menjadi minus 24T kuadrat, lalu 18T kuadrat diturunkan menjadi 36T, sehingga didapat kecepatannya adalah VT sama dengan 4T pangkat 3 min 24T kuadrat plus 36T. Lalu kita hitung percepatan, yaitu turunan dari kecepatan. Diketahui kecepatannya adalah VT sama dengan 4T pangkat 3 min 24T kuadrat plus 36T. Kita turunkan 4T pangkat 3 menjadi 12T kuadrat, lalu minus 24T kuadrat menjadi minus 48T, dan 36T menjadi 36. Sehingga didapat percepatannya adalah AT sama dengan 12T kuadrat min 48T plus 36. Dengan menurunkan fungsi posisi, diperoleh fungsi kecepatan, dan dengan menurunkan fungsi kecepatan, diperoleh fungsi percepatan. Selanjutnya kita ke subsoal B, yaitu menentukan interval waktu T lebih dari atau sama dengan 0 saat partikel bergerak maju, atau VT lebih dari 0, dan mundur, atau VT kurang dari 0. Diketahui fungsi kecepatan yaitu VT sama dengan 4T pangkat 3 min 24T kuadrat plus 36T. Kita faktorisasi fungsi kecepatan sehingga didapat 4T T kuadrat min 6T plus 9. Lalu kita faktorkan persamaan kuadrat yaitu T kuadrat min 6T plus 9 didapat T min 3 kuadrat. Lalu didapat bentuk akhir kecepatan yang terfaktorisasi, yaitu VT sama dengan 4T T min 3 kuadrat. Lalu kita analisis tanda kecepatan pada interval waktu T lebih dari atau sama dengan 0. VT pada interval T lebih dari atau sama dengan 0 terbagi menjadi dua subinterval, yaitu 0 kurang dari T kurang dari 3, dan T lebih dari 3. Kita uji interval 0 kurang dari T kurang dari 3 dengan nilai uji T sama dengan 1. V1 sama dengan 4 dikali 1 dikali 1 min 3 sama dengan 4 dikali min 2 kuadrat
sama dengan 4 dikali 4 yaitu 16. Karena V1 sama dengan 16 yaitu lebih dari 0, maka partikel bergerak maju pada interval ini. Lalu kita hitung interval T lebih dari 3. Nilai uji yang kita pakai adalah 4, sehingga V4 sama dengan 4 dikali 4 dikali 4 min 3 kuadrat sama dengan 16 kali 1 kuadrat, yaitu didapat hasil akhir 16. Karena V4 sama dengan 16 yaitu lebih dari 0, maka partikel juga bergerak maju pada interval ini. Dari hasil analisis kecepatan, diperoleh bahwa kecepatan selalu bernilai positif pada interval waktu yang ditinjau, sehingga partikel selalu bergerak maju dan tidak bergerak mundur. Selanjutnya, kita ke pertanyaan terakhir, yaitu subsoal C. Menentukan nilai T lebih dari atau sama dengan 0 saat percepatan 0 atau AT sama dengan 0, lalu menjelaskan maknanya dalam konteks perubahan kecepatan. Diketahui fungsi percepatan yaitu AT sama dengan 12T kuadrat min 48T plus 36. Yang ditanyakan yaitu nilai T lebih dari sama dengan 0 saat percepatan 0 atau AT sama dengan 0. Langkah pertama dari penyelesaian soal ini yaitu membagi persamaan dengan 12 untuk menyederhanakannya, sehingga didapat hasilnya yaitu T kuadrat min 4T plus 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan persamaan kuadratnya, yaitu didapat T min 1 dan T min 3 sama dengan 0. Maka didapat T sama dengan 1 dan T sama dengan 3. Kedua nilai memenuhi syarat T lebih dari atau sama dengan 0. Makna dalam konteks perubahan kecepatan yaitu pada T sama dengan 1 detik dan T sama dengan 3 detik, kecepatan partikel tidak bertambah cepat maupun berkurang cepat pada momen tersebut. Kecepatan mencapai titik stasioner, baik itu titik balik maksimum atau minimum pada grafik kecepatan terhadap waktu. Dari keseluruhan analisis soal nomor 2 dapat disimpulkan bahwa fungsi kecepatan selalu bernilai positif sehingga partikel selalu bergerak maju, tidak terdapat interval waktu di mana partikel bergerak mundur, dan percepatan bernilai 0 saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 3 yang menandakan titik perubahan perilaku kecepatan. Dengan demikian, hubungan antara posisi kecepatan dan percepatan dapat dianalisis secara lengkap melalui konsep turunan. Berdasarkan pembahasan keseluruhan soal, dapat disimpulkan bahwa konsep turunan sangat berperan dalam menentukan kecepatan dan percepatan suatu benda. Dengan menurunkan fungsi posisi terhadap waktu, kita dapat mengetahui perubahan gerak benda secara lebih tepat. Lalu melalui penyelesaian soal secara bertahap, pemahaman terhadap hubungan antara matematis dan fisika menjadi lebih jelas. Hal ini menunjukkan bahwa turunan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki penerapan nyata dalam menganalisis permasalahan gerak dalam kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Ibu dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.